sebelum kita melakukan perjalanan, jangan lupa like and subscribe Kanza TV. Oke guys, ikutin kita ya. Sekarang kita lagi menuju ke daerah Menteng, Bengkulu Tengah. Kita belum jauh-jauh ya guys, kita masih di sekitaran kota. Keluar sedikit dari kota Bengkulu. Oke, ini jalannya bagus guys. Jalan lintas antara Bengkulu Utara. Oke, lanjut ya, ikutin terus kami. Ciao. Hey guys, sekarang kita udah sampai di Gapura Danau Gedang. Tuh, lihat tuh tulisan ada Danau Gedang. Nah, di sini kita masuk ke sebuah jalan. Kita akan menyusuri jalan ini ya guys. Oke, ikuti terus channel kita. Jangan lupa like and subscribe ya. Oke guys, sedikit lagi tuh udah nampak tuh Danau Gedangnya. Kalian pasti penasaran kan? Danau Gedang. Itu Danau Gedang. Gedang itu kalau bahasa Bengkulunya besar. Berarti danau yang besar. Tapi coba kita lihat dulu. Kenyataannya benar nggak itu Danau Gedang, danau yang besar? Oke guys, ini udah masuk di TPR-nya. Oke, ini gerbangnya guys untuk memasuki Danau Gedang. Nah, apabila kita bosan dengan wisata sejarah atau mungkin kita harus mencoba berwisata ke danau. Nah, di Bengkulu Tengah terdapat sebuah danau yang tidak hanya memiliki panorama yang indah, namun juga tradisi unik di dalamnya. Danau tersebut bernama Danau Gedang. Nah, jika Anda masih penasaran, yuk kita intip saja seperti apa Danau Gedang ini. Peace out. Danau Gedang merupakan salah satu objek wisata yang baru yang berada di Provinsi Bengkulu. Tepatnya berada di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Terletak di Desa Padang Betuah yang memiliki luas sekitar 10 hektar. Kawasan wisata ini berjarak kurang lebih sekitar 25 km dari kota Bengkulu. Lokasi wisata ini walau terbilang baru, namun sudah begitu menarik minat pengunjung untuk mendatangi lokasi ini. Kawasan ini akan terlihat begitu ramai oleh para pengunjung, terutama saat akhir pekan dan saat hari libur nasional. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati keindahan danau, di lokasi juga sudah disediakan tempat untuk bersantai, berupa kursi yang terbuat dari kayu. Dari titik inilah Anda bisa mengabadikan momen sambil berfoto melihat ke arah danau. Keindahan dan keunikan yang ditampilkan dari danau ini adalah danau ini lokasinya yang berdekatan dengan laut atau pantai, hanya 30 meter jarak antara Danau Gedang dan pantai, sehingga ada juga yang menyebutnya Pantai Danau Gedang. Banyak pengunjung yang berdatangan untuk mengabadikan momen ini dan menjadikan lokasi spot foto baru. Keindahan serta keunikan danau yang berdampingan dengan pantai ini dapat dijadikan objek wisata dengan potensi alam yang sangat tinggi. Bayangkan guys, danau yang berdampingan langsung dengan laut, bak sebuah muara yang begitu luas, namun tetap terpisah oleh hamparan pasir sekitar 30 meter. Gambaran pemandangan yang sangat unik serta menarik perpaduan antara danau dan laut dalam satu frame. Nah, di lokasi ini juga para pengunjung juga dapat melakukan kegiatan berenang, namun harus tetap berhati-hati. Menikmati keindahan alam yang disajikan dengan duduk-duduk santai, dapat sejenak menghilangkan segala kepenatan yang ada akibat dari rutinitas bekerja setiap hari. Para pengunjung yang mendatangi lokasi ini biasanya akan menunggu momen terindah,
yaitu ketika matahari terbenam, di mana langit mulai memancarkan warna jingga kemerahan, menambah keindahan yang tiada duanya. Bak lukisan Taman Tuhan yang begitu sempurna. Di sekitaran kawasan ini juga para pengunjung dapat melakukan kegiatan berkemah, karena di sini juga terdapat area untuk perkemahan. Namun cukup disayangkan, keunikan lokasi wisata ini belum memiliki fasilitas yang memadai. Pengolahan kawasan wisata ini juga belum dilakukan pengolahannya secara maksimal. Bahkan di kawasan ini juga belum terdapat tempat duduk yang permanen, pondok atau tempat untuk berteduh. Para pengunjung yang datang ke lokasi ini hanya bisa duduk-duduk di bangku yang terbuat dari kayu atau bambu. Padahal, jika dilakukan pengelolaan secara baik, danau ini dapat dijadikan salah satu objek wisata andalan bagi daerah ini, dan tentunya juga dapat meningkatkan pendapatan daerah setempat atau PAD. Ditambah lagi apabila area ini dibuatkan dermaga di tepi danaunya, akan terlihat lebih indah. Selain itu juga guys, para warga dapat memanfaatkannya dengan membudidayakan ikan air tawar. Nah, Danau Gedang ini juga mempunyai tradisi yang unik, yaitu seperti yang telah disinggung di atas bahwa ada beberapa tradisi unik di Danau Gedang. Tradisi pertama adalah menyuluh. Tradisi ini khusus untuk perempuan, di mana mereka hanya akan menangkap udang pada saat malam hari guna meminimalisir kegelapan. Mereka pun memakai penerangan lampu minyak atau senter. Ini sudah menjadi tradisi turun-temurun di Danau Gedang. Terlepas dari keindahan yang ditampilkan dari danau itu sendiri, terdapat aktivitas atau tradisi unik yang dilakukan. Tradisi tersebut sering disebut dengan tradisi danau tenggelam atau danau patah, dan tradisi tersebut akan dilakukan oleh para penduduk asli dengan menggunakan alat-alat tradisional. Tradisi tersebut biasanya dilakukan ketika air danau sedang tinggi. Para warga akan membuat tumpukan yang terbuat dari pasir sebagai pembatas antara air dengan air laut. Pembatas tersebut sengaja diberi dengan ukuran kurang lebih sekitar setengah meter hingga mencapai 1 meter. Nah, tradisi tersebut juga dilakukan supaya air yang ada di danau bisa mengalir menuju ke laut atau ke pantai yang ada di seberangnya. Tradisi membelah danau ini tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini juga melibatkan ratusan warga atau masyarakat setempat. Tradisi membelah danau ini dilakukan mulai dari bagian pangkal danau yang memiliki ukuran lebar kurang lebih sekitar 20-25 meter. Setelah itu, para warga akan mengawasi aliran air ini, dan jika danau telah surut, galian pasir yang dibuat itu akan ditutup kembali oleh para warga. Tradisi ini sengaja dilakukan oleh para warga setempat yang bertujuan untuk mengambil berbagai jenis ikan, udang maupun kepiting yang memang hidup di danau ini. Tradisi ini pula akan dilakukan setiap 6 bulan sekali dan saat air danau sedang tinggi. Keunikan dari tradisi ini memang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Akan tetapi, para warga setempat tetap percaya bahwa limpahan ikan-ikan di danau ini tak akan habis.
Tradisi belah danau dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Keunikan dari tradisi ini sudah berlangsung selama ribuan dan seolah tidak pernah habis. Padahal terus-menerus diambil setiap hari. Bahkan lebih banyak diambil lagi saat tradisi danau terbelah dilakukan. Konon katanya danau ini melakukan danau ini memiliki penjaga dan menyimpan misteri magisnya tersendiri. Sehingga di bawah sebanyak apapun ikan-ikan dari Danau Gedang tidak akan pernah habis. Lokasi dan akses menuju ke Danau Gedang. Danau Gedang ini sendiri berada di Desa Padang Tua, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Akses untuk menuju ke lokasi ini juga tidak terlalu sulit. Kawasan wisata ini berjarak kurang lebih sekitar 25 km dari kota Bengkulu. Apabila Anda telah sampai ke Desa Padang Tua, perbatasan Bengkulu Tengah dengan Kabupaten Bengkulu Utara, maka Anda hanya tinggal melewati jalan kurang lebih sekitar 3 km. Jalan ini juga telah beraspal sehingga mempermudah menuju ke lokasi. Nah guys, ini misteri di Danau Gedang. Penasaran kan? Oke, ikuti terus kisah. Danau Gedang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Di area danau terdapat tumpukan tanah yang cukup besar. Warga setempat menyebutnya gundukan. Tanah tersebut sebagai Pulau Tengah. Di pulau ada sebuah keramat yang diketahui sudah ada sejak zaman dahulu kala. Keramat tersebut diberi nama Keramat Haji Sidi. Penyebab pasti kenapa keramat ini mempunyai tumpukan besar adalah karena terus terkikis oleh air danau yang ukurannya pun terus berkurang. Walaupun demikian, bentuk keramat sama sekali tidak berubah. Haji Sidi semasa hidupnya memiliki kesaktian dan ilmu yang sangat tinggi. Konon, katanya beliau pun tidak mempan terhadap senjata tajam. Tidak hanya itu guys, bahwa Haji Sidi itu memiliki 15 orang anak buah yang berada di sekitar Danau Gedang. Nah, ke-15 anak buah tersebut dipercaya sampai sekarang masih menjadi penunggu danau. Keramat itu juga dipercaya oleh warga sebagai tempat untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya keinginannya dapat segera tercapai. Banyak warga yang membuktikan dan ternyata dalam mengenai hal itu tentu saja ada yang pro dan kontra. Ada yang percaya memang berkat berdoa di keramat, ada pula itu hanya kebetulan saja. Nah, sejatinya sang pencipta adalah sama seperti daerah mistis yang disegani lainnya. Di area Pulau Tengah, Anda dilarang berbuat hal-hal yang tidak senonoh, seperti buang air kecil sambil berdiri, buang air kecil sembarangan, berkata kotor, dan perbuatan tercela yang lain. Nah, untuk memasuki daerah Danau Gedang itu ada harga tiket masuk bagi para pengunjung yang akan datang ke wisata. Tidak perlu khawatir akan biaya atau membayar karena kawasan wisata ini gratis.
Thank